Siang semuanya, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kama ba'du. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah SWT, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah wujud syukur kepada Allah SWT, sehingga pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, saya pribadi merasa senang sekali, saya merasa bahagia sekali, karena bertemu dengan orang-orang hebat. Ada narasumber yang Masya Allah, tabarakallah, ada Dr. Meti, ada Ustadz Aris yang memang fokus ke dalam hal-hal yang pengobatan atau terapi holistik. Dua narasumber kita di awal tadi, Masya Allah, sudah memberikan penjelasan, gambaran yang cukup jelas ya, bagaimana proses di dalam tubuhnya. Nah, kalau bagian saya adalah bagian di luar tubuh, ya ada hubungannya dengan tubuh, tetapi lebih banyak saya melakukan hubungan secara sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidang yang saya pelajari. Baik, yang saya hormati juga kepada Bapak Kaprodi Keperawatan ataupun Bu Sekretaris Prodi, ada Pak Supriyadi ya, dan Bu Sri Nur, dan pada Bapak Ibu dosen di Prodi Keperawatan Surya Global Jakarta, dan yang saya hormati juga para sahabat, kakak, mbak, emas ya, yang di alumni keperawatan, saya selaku junior ini, mohon izin bukan untuk menggurui, sekali lagi tidak, hanya berbagi apa yang saya pahami, kemungkinan apa yang saya pahami juga bisa ada kesalahan di dalamnya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali jika ada koreksi terhadap apa yang saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih sekali. Baik. Berikutnya yang harus kita ungkapkan dalam diri kita adalah, selain kita bersyukur pada Allah, kita harus senantiasa mengingat Rasulullah SAW. Yang akan kita memohon, kita berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan rahmatnya, ridhonya kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Baik para Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah dirahmati Allah SWT, hari ini saya ingin menjelaskan ya, kenapa saya mengangkat tema tentang kesiapan diri remaja. Remaja atau pemuda, dan ini bulan Agustus. Nah, itu ada proses panjang di mana pemuda menjadi inisiator terbentuknya suatu sistem ya, salah satu inisiator terbentuknya sistem atau terbentuknya sebuah pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang insya Allah rahmat Allah SWT, lah di situ ada remaja. Remaja ini potensi besar yang bagi kita, yang jika tidak kita siapkan sekarang, maka akan kita memiliki dampak yang cukup signifikan sekitar 20-30 tahun ke depan. Penanaman karakter yang kuat, pemahaman tentang visi misi kehidupan yang jelas, itu akan berdampak pada sekitar 20-30 tahun ke depan. Ketika itu tidak diberikan atau tidak dilakukan dengan benar, maka akan berpotensi suatu hal yang negatif. Tapi kita tidak berharap, kita harus tetap optimis dalam itu semua, karena kita punya Allah, kita berdoa. Selain kita ikhtiar, kita juga harus berdoa pada Allah SWT. Baik, selanjutnya saya membatasi 3 bahasan dalam apa yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah tentang perspektif remaja, kemudian remaja di dalam pandemi, dan remaja dalam tatanan hidup baru. Nah,
Sebelum saya sampaikan yang perspektif ini, Bapak Ibu semuanya, kita pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Meti, apa yang disampaikan oleh Pak Aris, ini adalah sifatnya untuk semua golongan. Nah, dan sekarang tantangannya bagi kita, anak-anak pemuda kita, anak-anak remaja kita itu lebih cenderung, mohon maaf ya, saya sampaikan cenderung menyukai sesuatu hal yang sifatnya tidak seperti ini. Mohon maaf ya. Ada senang ya, saya beberapa kali karena kebetulan saya juga terkait tesis saya yang berhubungan dengan remaja. Jadi banyak remaja itu lebih senang, mohon maaf, dia lebih suka dalam FB-nan, Instagraman. Ya nggak masalah kalau itu yang diakses adalah ilmu. Tetapi mayoritas adalah suatu hal yang sifatnya kesenangan sesaat. Ini harus kita ayat yang ketiga dengan sebenarnya sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka Baik, yang berikutnya saya minta maaf. Yang berikutnya adalah ada kisah tentang Nabi Ibrahim. Dia berpegang teguh hakikatnya itu sebuah kebenaran sampai akhirnya dia menjalankan takdir Allah di dalam suatu buah. Sedangkan Nabi Ibrahim dia seorang pemuda kritis karena sesuai dengan kaidahnya. Karena sesuai dengan apa penjelasannya bahwa remaja itu nalarnya dia adalah nalar yang kritis. Kenapa harus seperti ini? Kenapa seperti ini? Maka potensi-potensi terutama di umat Islam tantangannya dari remaja. Ini banyak sekali akidah-akidah yang bisa terselewengkan adalah di fase-fase remaja karena muncul nalar mereka, kekritisannya mereka. Ini harus kita jaga betul. Jika tidak, ini maka kita akan finish lebih awal. Berikutnya dalam surah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Zaid bin Thabit, saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berada di antara mereka. Sesungguhnya kamu laki-laki yang masih muda, cerdas, dan kami tidak menuduhmu berbuat dusta. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka sekarang telitilah Al-Quran itu dan kumpulkanlah ia. Bagaimana kita lihat, ini khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia memasrahkan, dia meminta kepada anak muda, di situ dijelaskan dia menulis wahyu untuk Rasulullah, dia tulis, karena maksudnya dia itu mencatat ya. Kemudian di sekarang pada waktu itu suruh untuk meneliti, ini anak muda. Nah, ini tantangan juga bagi anak muda sekarang. Kita sebagai orang tua ya, yang sudah punya anak, tentu saja harus memikirkan hal ini. Ada kaidah ya, saya mohon maaf bagi para pendidik, ini saya minta maaf sebelumnya. Adalah kalau misalnya kita memberikan pendidikan kepada anak atau murid kita, kadang kita berpikiran seperti ini. Mungkin saya dulu juga termasuk orang yang seperti ini. Seperti ini. Alah, Yuben sebenarnya kita sampaikan. Masalah dia ngerti nggak terserah. Nggak seperti itu. Justru itu akan membuat pemikiran mereka menjadi arahnya tidak jelas. Maka dia akan membuat tafsir, memaknai dari sebuah ilmu itu sepahamannya dia. Ini bahaya. Maka kita sebagai seorang pendidik wajib, kalau itu anak didik kita, entah itu anak kita kandung, nah itu anak didik kita secara akademisi, jika itu dia berbuat baik, maka kita insya Allah dapat tambahan amal jariah. Tapi kalau anak didik kita itu berjeleweng, memanfaatkan ilmunya tidak sesuai dengan kaidah yang benar, wallahu alam, apakah kita akan tetap mendapatkan amal jariah dari itu? Wallahu alam. Baik, berikutnya, perspektif berikutnya.
Nah, itu bukan sayang gitu, tapi mirip-mirip lah. Yang pertama tahun 1908, pemuda, seorang pemuda, dia adanya suatu organisasi yang menginisiasi proklamasi kemerdekaan, ada namanya Budi Tomo. Tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. Dari itu semua dan tahun 1945 kita pernah mendengar istilah kejadian Rengas Dengklok, sehingga terbitlah atau munculnya proklamasi kemerdekaan. Nah, kita ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita sekali lagi bahwa bagaimana kita bagaimana kita menghidupkan roh dari remaja untuk dia berpartisipasi aktif dalam hal seperti ini. Nah, gitu nggih. Makanya Bung Karno itu sampai membuat sebuah kalimat ya, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi. 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Itu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, Bapak, Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah SWT, ini penting yang harus kita sampaikan. Ini harus kita pahami betul kondisi-kondisi yang seperti ini. Berikutnya, faktanya, fakta apa yang ada di Indonesia terkait pemuda di Indonesia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, dikatakan pemuda itu adalah usia 16 sampai 30 tahun. Hasil Susenas tahun 2019, ini adalah sensus penduduk itu, jumlah dari remaja itu di tahun 2019, Bapak Ibu semuanya, itu jumlahnya adalah 64,19 juta jiwa atau 1/4 total dari jumlah penduduk di Indonesia. Berikutnya lagi adalah pemuda laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pemuda perempuan. Nah, ini di Indonesia seperti ini kondisinya. Padahal tantangan besar itu ada di laki-laki. Laki-laki itu menjadi tantangan besar bagi kita. Mungkin prospek ke depannya bisa saja nanti perempuan yang akan lebih banyak. Tapi dalam waktu sementara ini, jumlah yang 64,19 juta ini 20-30 tahun ke depan itu merupakan salah satu bentuk atau ujung tombak dari pembangunan dari suatu negara atau bangsa. Nah, dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan bonus demografi. Karena kenapa? Di tahun 2030 itu ada bonus demografi. Jumlah penduduk produktif itu lebih banyak. Maksudnya anak-anak muda yang sekarang itu ke depannya itu maksudnya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan yang mohon maaf usia yang sudah memang dewasa tua atau lansia. Ini bisa menjadi bonus, tapi juga bisa menjadi blunder bagi kita semua. Jika mohon maaf kita lihat faktanya sekarang, anak muda, intensitas merokok bagi anak muda remaja meningkat. Kebetulan karena ya itu sekali lagi saya sering berinteraksi dengan para remaja, ya sering banget tidak, tetapi ada intensitas dengan mereka. SMP sebelum berangkat sekolah mampir dulu di warung beli rokok, terus kemudian sore gitu kan saya pulang kerja nongkrong mereka, saya iseng, saya lihat mereka main game dan sebagainya, bahkan mendengar waktu adzan maghrib dan isya mereka senang bersenda gurau. Nah ini kalau kita itu gimana nih? Ini tantangan Bapak Ibu. Kalau kita biarkan Allah terserah untuk anaknya orang, bukan masalah anaknya orang. Anaknya orang itu akan memberikan efek dampak kepada anak kita. Kalau kita hidup di lingkungan itu harus kita pikirkan Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan sampai bonus demografi yang sudah digadang-gadang ini akan menjadi sebuah bom atom yang akan memberikan dampak negatif. Tentu saja kita masih punya Allah, kita berdoa pada Allah SWT, kita yakin bahwa bonus demografi insya Allah akan kita dapatkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Nah ini sumbernya ya, ada klasifikasinya. Pemuda di perkotaan, di pedesaan, laki-laki perempuan, ini jelasnya usianya, ini cukup jelas ya. Nah sekarang
Saya ingin lebih mengecilkan lagi, memfokuskan kita. Fokuskan apa? Perkotaan dan pedesaan. Di mana sebaran jumlah remaja atau pemuda itu lebih besar di perkotaan, sedangkan pedesaan agak lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Ini apa? Korelasinya di mana? Korelasinya adalah hubungannya nanti pasti dengan adanya tantangan. Apa? Akses informasinya, ekonomi, sosial, budaya. Tantangan ini bagi kita semua. Bagaimana, apakah di perkotaan akses informasinya bagaimana? Lebih baik, ekonomi lebih baik, sosial budaya lebih baik. Apakah yang di desa akses informasinya lebih baik, ekonomi, sosial budaya? Nah, ini harus kita pahami. Jangan sampai ini menjadi perbedaan. Baik, saya lanjutkan. Akses informasi yang akan kita pelajari. Alhamdulillah, ini sudah tentu. Komunikasi, ada 5 dimensi. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Firdaniati dengan teman-temannya tahun 2016. 5 dimensi dalam komunikasi oleh remaja. Ada 5. Ada topik pembicaraan, ada durasi pembicaraan, ada frekuensi pembicaraan, media komunikasinya, dan situasi komunikasi. Situasi itu berarti lingkungannya. Nah, apa hubungannya ini semua dengan COVID? Kan gitu. Apa hubungannya COVID? Ya, ini adalah memahami keilmuan dari COVID itu mampu nggak dicerna baik oleh remaja, mampu nggak dipahami oleh remaja, baik itu remaja di kota maupun di desa. Tetapi dalam proses memahami informasi, remaja itu dipengaruhi oleh hereditas, keturunan. Yang kedua adalah sosial budaya atau lingkungan. Dan dalam ini menurut Stanley Hall, beliau adalah yang merumuskan kata adolescent atau remaja pertama kali. Beliau mengatakan bahwa remaja itu dipengaruhi oleh 2 hal, hereditas, keturunan, dan sosial budaya atau lingkungan. Kalau terkait hereditas, saya ingin menyampaikan salah satu, saya pernah membaca sebuah etis ya, waktu itu, bahwa keturunan, ini hubungannya dengan menikah. Jika kalian mau menikahi perempuan, maka lihatlah saudara dari bapaknya atau saudara dari ibunya, pamannya, itu dilihat bagaimana, karena itu akan mempengaruhi. Itu tips ya, tips bagi yang muda-muda mau nikah itu tolong salah satunya diperhatikan betul. Nggak cuma seneng, tapi juga betul diperhatikan. Terutama ada 4 hal, yang terakhir adalah tentang masalah agamanya. Itu harus betul. Pentingnya apa itu agama? Ya penting sekali, nanti ada di slide berikutnya. Sosial budaya dan lingkungan, ini sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan itu, lingkungan peer, teman sebaya, lingkungan masyarakat itu sangat mempengaruhi cara berpikir, cara perilaku dari remaja. Oke. Ada suatu jajak pendapat yang dilakukan oleh UNICEF itu di 31 Maret 2020 kemarin. Itu ada 7.000 pemuda usianya sekitar 15 sampai 30 tahun. Hasilnya ada sumbernya, saya tulis di bawahnya, menunjukkan remaja atau pemuda tentang COVID-19 itu 34%. Itu takut. Mohon maaf, yang 17% ini bukan 17% adalah sangat takut. Jadi ada ketakutan mereka. Cuma di dalam penelitian ini itu tidak disebutkan itu tempat tinggalnya di kota apa di desa. Karena di dalam penelitian ini nanti bisa Bapak Ibu baca di unicef.org Indonesia ini hanya berdasarkan menggunakan handphone. Jadi via SMS. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa diperhatikan. Ada perasaan takut dan sangat takut terhadap COVID-19 ini. Informasinya benar enggak? Jadi informasi tentang COVID ini nyampe di remaja, ternyata responnya ada takut dan sangat takut. COVID-19, dampaknya bagi remaja. Pertama dari sisi kesehatan. Ini sudah masuk dalam fase pandemi ya. Ada resiko terinfeksi cukup tinggi. Karena ada juga yang mengatakan bahwa daya tahan tubuh
Remaja itu lebih baik, pemuda lebih baik dibandingkan anak-anak dan lansia. Sehingga dia berpotensi menjadi orang tanpa gejala. Itu disebut dengan OTG. Dan karena dia OTG, Pak Ardian mohon maaf sebelumnya menyela terlebih dahulu. Nanti kita tinggal 5 menit lagi ya Pak ya, karena bertepatan dengan. Terima kasih Bapak. Saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik itu ya. Jadi dampak kesehatannya ada potensi menularkan virus, kemudian ada lockdown, kemudian ada ketanggapan informasi yang berbeda antara desa dan kota. Kemudian di sektor pendidikan ada 3 poin. Ini saya percepat, saya mohon maaf karena waktu ya. Akibat adanya social distance, proses belajar mengajar melalui daring. Jadi ada interaksi pemuda berkurang. Jaringan seluler tidak semua dalam kondisi baik. Kemudian ketidakadilan, maksudnya apa? Ekonomi. Jadi yang mohon maaf, ekonominya yang tinggi, maka bisa dia beli paketan dan sebagainya. Tapi kemudian dengan ekonomi yang lemah, itu juga harus dalam menjadi dampak bagi remaja dari segi pendidikan. Berikutnya, nah bagaimana dengan kesehatan jiwa? Ada 3 kondisi yang dialami oleh remaja. Ada perasaan khawatir, sedih, dan takut. Itu berdasarkan Dr. Aleta. Dia meneliti tentang dampak dari COVID terhadap remaja. Oke, kita masuk dalam tatanan hidup baru. Ada 2 hal. Yang pertama adalah informasi yang didapatkan remaja itu harus jelas. Kemudian kontrol lingkungannya juga harus jelas. Ini dasar-dasarnya ya. Kalau informasi, kenapa harus jelas? Dalam Al-Quran, di surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-26, dijelaskan bahwa seperti itu. Saya tidak bisa menyebutkan karena waktu. Ya. Kemudian yang kontrol lingkungan, itu berdasarkan dari penelitian Sarbini dan teman-temannya tahun 2020. Pentingnya karakter, ya tadi sebenarnya di awal. Karakter anak itu dipengaruhi oleh orang tua, guru termasuk kita, dan lingkungan masyarakat. Yaitu karakter dalam menyikapi tatanan hidup baru. Makanya ini dalam tatanan hidup baru, potensi remaja. Potensi remaja itu apa? Dia punya keinginan yang tinggi, semangatnya tinggi, dia bisa mobilitasnya maksimal. Maka apa? Kita jadikan dia duta benar tatanan hidup baru. Seperti apa? Yang pertama, mengingat Allah. 2, mempelajari cara hidup Rasulullah. Yang 3, menjaga silaturahmi dengan protokol kesehatan. Yang 2, tetap melakukan interaksi, membantu orang tua dalam beraktivitas untuk menghindari hal yang tidak penting, menambah literasi, suka membaca. Kemudian yang 3, kurang interaksi dengan gadget yang tidak bermanfaat. Ini yang terakhir, Bu Gani. Izinkan saya menyampaikan ini yang terakhir. Jangan bully mereka, perhatikan mereka, pahami cara berpikirnya, dan ajak salah yang dia alami. Jadi jangan kita bully. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, para pengasih dan penyayang dikasih dan disayang oleh Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di langit. Itu yang Bu Gani yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa remaja mempunyai peranan penting dalam tatanan hidup ini. Cara berpikirnya, perilakunya harus benar, sehingga bukan menjadi penyebab masalah baru atau klaster baru, tetapi menjadi solusi di tengah sebuah pandemi yang ujungnya tidak tahu kapan kita akhiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya yang dhaif ini, saya yang pakai ilmu ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.